kalau memang terpilih gitu ya, meneruskan tongkat estafet dari IKFH yang ada saat ini gitu. Harapannya mudah-mudahan ada soliditas, ada kebersamaan gitu, ada sinergi dan ada kolaborasi di antara para alumni kita semakin baik. Salam progresif. Selamat datang di podcast regresif IKFH Undip, edisi spesial Munas ketiga tahun 2025. Apa kabar Mas dan Mbak semua? Oke, Mas dan Mbak alumni FH Undip, hari ini senang sekali kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Mas Asep Ridwan dari angkatan 1996 yang saat ini sedang mengikuti kontestasi sebagai calon Dewan Formatur dan akan menjadi pilihan Mas dan Mbak nanti, salah satu opsi pilihan di Munas ketiga tahun 2025. Ya, Mas Asep, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Oke. terima kasih, Mas. Ini Mas Asep kan udah lumayan lama ya, Mas? Dari sejak masuk kuliah di Undip tahun 1996, lulusnya berarti tahun berapa tuh, Mas? Lulusnya saya sekitar 2001. 2001? Ya, jadi selesai. Udah lumayan ya? 2001 ke akhir lah, hampir ke 2002. Oke. Saya agak lama. Wah, berarti banyak ceritanya nih ya. Saya agak lama, jujur. Nah, mungkin bisa diceritain nggak, Mas Asep? Waktu pas kuliah itu apa aja kegiatannya, kesibukannya sampai lulusnya agak lama nih. Makasih Mas Bama. Jadi pertama perkenalkan Mas Mbak, saya Asep Ridwan. Saya angkatan 96 yang saat ini insya Allah maju sebagai calon Dewan Formatur. Jadi saya masuk 96, tadi udah bilang ke Mas Bama, saya agak lama itu. Jadi gini, saya sebenarnya lulus kuliah itu 4 tahun sebenarnya udah selesai. IP udah 3, nah cuman yang belum satu, skripsi. Apa tuh? Oh, itu banyak terjadi di Mas dan Mbak semua itu, terhalang di skripsi. Betul. Tapi kenapa pertanyaannya skripsi saya katakanlah tidak selesai-selesai gitu ya. Oke. Jujur di luar itu sejak semester pertama saya memang banyak aktif di organisasi. Bahkan sejak 96 gitu ya. Dari waktu baru awal-awal masuk kampus jadi ya, Mas? baru awal masuk, waktu itu kan masih mahasiswa baru lah. Mahasiswa baru itu kan jadi kepanitiaan, jadi panitia-panitia, cari dana, ngadain kegiatan dan lain-lain. Jadi saya banyak aktif gitu ya. Pertama saya kalau di Indra itu adalah koordinator kegiatan Islam. Oke. Terus selain itu juga di kepanitiaan lainnya di banyak mahasiswa lah, KDKS dan lain-lain juga di banyak. Terus berikutnya adalah saya juga ada reporter koran Kampus Manunggal. Oh, kenapa? Manunggal, koran Kampus Manunggal itu yang di mana tuh, Mas? Undip. Itu level Undip. Oke. Jadi level Undip yang kantornya itu di Joglo, kalau di kantor bawah ya. Oh. Jadi itu koran kampus yang memang didukung, di backup oleh universitas. Di sana lumayan, reporter-reporternya dapat sesuatu, dapat honor. Dapat honor. Mungkin kita agak kurang, kalau saya sendiri mungkin memang agak kurang familiar dengan Manunggal, karena mungkin untuk Mbak Mas di IKFH ini kan, di FH kita lebih banyak kenalnya dengan Gama Keadilan ya. Betul. Tapi ada Manunggal itu pada masanya itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya, didukung oleh rektorat. Reporternya itu banyak dari lintas fakultas, termasuk banyak dari FISIP. Saya dari hukum gitu ya. Nah, kenapa reporter? Saya memang secara kebiasaan saya suka menulis. Oke. Gitu ya. Jadi pertama saya suka membaca dulu. Yang saya baca itu bukan hanya katakanlah buku-buku pelajaran ya. Saya sering baca cerpen, saya baca novel, saya baca Kopingho, saya baca Wiro Sableng sampai berseri-seri. Kopingho itu berseri-seri. Dan itu sejak kecil, sejak SMA. SMA. Genrenya sejak dia SMP, spektrumnya luas. Makanya kalau nulis jadi kecampur-campur ya, Pak. Iya. Jadi bagus. Betul. Bahkan saya sempat buat cerpen. Asli. Oh gitu? Ketika waktu SMA. Bahkan saya pernah ingin cita-cita jadi penulis. Jadi di awal. Makanya ketika waktu itu Gema Keadilan setahu saya kurang begitu inten ya. Makanya kenapa saya memilih pada waktu itu mungkin. Betul, gitu ya. Memang GK ada gitu ya, tapi seingat saya ya. Jadi kalau
Kalau soalnya gini, kalau koran Kamus Manunggal itu setiap berapa minggu atau 1 bulan mesti terbit. Seperti itu. Jadi saya di sana gitu, termasuk di Intra. Di Intra saya bukan hanya selanjutnya ya selain di KKI, saya ke Senat. Jadi Senat, waktu itu ketua Senatnya Mas Bronto, saya masih junior gitu ya. Saya di ketua bidang. Nah, setelah Senat gitu ya, saya juga kebetulan alhamdulillah jadi Presiden BEM FH Undip yang pertama yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa. Luar biasa. Karena itu setelah era reformasi. Ini patut kita apresiasi dan berikan aplaus. Jadi kalau waktu itu kan saya angkatan 96, 97 krisis ekonomi, 98 era reformasi gitu ya. Nah, ketika 99 lah semua sistem pemilihan itu dirubah. Yang dulunya mengikuti semangat reformasi betul, itu ya, yang Mas. dulunya itu dipilih oleh BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa gitu ya, yang ketua Senat, yang eksekutif gitu ya. Tapi berikutnya berubah eksekutif menjadi BEM. Nah, yang BPM, Badan Perwakilan menjadi Senat. Nah, itulah sebenarnya cikal bakal BEM sekarang ini kenapa itu terjadi pada masa dari tahun 99 ke selanjutnya. Di mana di sana saya Presiden BEM yang pertama. Yang dipilih secara langsung. Yang dipilih secara langsung. Seperti gitu ya. Presiden SBY berarti ya. Presiden sepak bola. Menarik Mas. Nah, dan kemudian waktu jadi ketua BEM gimana Mas? Jadi Presiden BEM. Jadi Presiden BEM. Nah, jadi Presiden BEM dipilih langsung gitu ya. Tapi setelah dipilih langsung, saya ajak semua teman, saya ajak semua kalangan gitu ya. Jadi banyak karena esensinya BEM itu akan solid kalau memang ada kebersamaan. Waktu saya juga ajak ada Mas Luhut ya di kepengurusan, ada Mas Radi, gitu ya, ada Mas Radi itu sama-sama di bidang yang sekarang ini kita lagi sama-sama profesinya sebagai advokat gitu ya. Intinya banyak kegiatan di sana. Nah setelah BEM yang harusnya segera menyelesaikan kuliah nih gitu ya, saya lanjut ke ketua SMPT. Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Itu jadi di level universitas. Betul, levelnya universitas. Nah, selain kuliah, saya juga, artinya gini, bukan hanya aktif organisasi, saya juga saya menulis di artikel wawasan, di sana kan ada tuh. Koran wawasan ya. Koran wawasan, ada Suara Merdeka, saya pernah pada masa waktu itu ketua. Jadi mahasiswa ya. Betul gitu. Terus juga waktu itu, bahkan saya ikut lomba karya tulis level tingkat nasional. Luar biasa. Di tengah-tengah kegiatan kuliah dan organisasi. Ya, ini berarti memang dari apa yang di-sharing, diceritakan oleh Mas Asep, clear ya, Mas dan Mbak, bahwa ini lama lulusnya terhambat mengerjakan skripsinya, bukan karena kebanyakan pacaran ini. Tapi memang kegiatannya Mas Asep dulu itu sangat padat dan sangat aktif ya. Mas Asep, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya sedikit tambahan. Boleh. Jadi karena izin, jadi saya tuh gini, jadi saya memang lulus katakanlah tidak secepat yang dikira gitu ya, tapi saya merasa bahwa saya alhamdulillah saya melakukan banyak hal. Jadi saya tidak mengisi kekosongan waktu dengan hal-hal lain gitu ya, tapi insya Allah menurut saya itu produktif gitu ya. Bahkan pada masa itu saya pernah terpilih jadi juara 1 mahasiswa berprestasi. Luar biasa. Kenapa? Aplaus lagi nih buat Mas Asep. Ini kita junior langsung merasa down ini Mas. Karena secara IPK tidak jelek-jelek amat, meskipun tidak cum laude ya, tidak jelek-jelek amat. Tapi aktivitas organisasi juga jalan ya. Prestasi dan berhasil. Juga insya Allah ada. Dan seperti itu. Luar jadi biasa. dan alhamdulillah bisa jadi inspirasi dan motivasi buat adik-adik yang masih kuliah ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ya Mas. Kalau banyak suka dibilang kalau aktivis itu kemudian menjustifikasi nilai jelek, kemudian jadi tidak ada kegiatan lain, sibuk aktivis, atau mungkin karena fokus mengejar nilai, jadi tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain di kampus gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau, bisa dua-duanya itu bisa kita lakukan. Bahkan saya itu kan yang pembimbing skripsinya itu kan Prof. Erlin. Jadi Prof. Erlin gitu ya. Saya lama menghilang, tidak bimbingan gitu ya. Tiba-tiba ketemu di forum rektor, di mana Prof. Erlin hadir, dan saya sebagai salah satu narasumber dari mahasiswa. Waktu itu Prof. Erlin langsung bilang, Asep, kamu kemana aja? Sampai bilang gitu. Setelah itu, hilang Prof, itu langsung saya bimbingan. Baru mungkin itu jadi titik mulai melanjutkan lagi nih Pak. Iya. Jadi saya maksudnya gini, jadi
IPK sebenarnya saya yakin deh, kan kuliah itu kan kita tidak setiap hari kan, Iya. dan dalam satu hari pun kan tidak setiap jam. Di sela-sela itu saya yakin ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Tinggal bagaimana kita mau pilih, apa mungkin sesuai minat tadi ya, Ya. Mas Asep, di lingkungan kampus juga. Kalau dari tadi cerita Mas Asep kan ada banyak sekali opsi-opsi, pilihan-pilihan, ada kegiatan. Kalau yang suka menulis bisa menulis, yang mungkin suka berorganisasi atau aktivisme sosial juga semua ada. Ya. Nah, sebelum kita ke cerita selanjutnya, boleh nggak Mas Asep di-share selama tadi periode menjabat, pernah jadi presiden BEM, jadi ketua senat universitas, ada nggak satu peristiwa atau satu program, satu kebijakan, kegiatan yang Mas Asep buat atau Mas Asep pimpin, yang sampai sekarang tuh masih berkesan banget, yang paling berkesan, ada nggak? Waktu itu di level universitas. Jadi level universitas, waktu itu ada kenaikan SPP gitu ya. Mahasiswa protes gitu ya. Nah, di sana itu waktu itu rektornya Prof. Eko Budiarjo. Oke. Jadi rektornya dari teknik gitu ya. Nah, pada saat itulah mahasiswa banyak protes, ada yang demo. Nah, waktu itu kita fasilitasi. Waktu itu kita fasilitasi dengan cara mengadakan pertemuan antara mahasiswa dengan rektor. Dan itu sebelumnya tuh belum pernah terjadi kayak begitu? Ya, artinya gini, kita memang harus memperjuangkan aspirasi mahasiswa gitu. Tapi kan harus dengan cara yang elegan juga, nggak bisa demo-demo seperti itu. Makanya yuk duduk bersama. Waktu saya minta ke rektorat, yuk kita duduk, kita kumpul. Waktu itu kumpullah di auditorium. Diskusi secara intelektual gitu ya. Jangan malah menjadi mengarah ke anarkis, maunya ngamuk-ngamuk tanpa mendengarkan seperti itu. Dua belah pihak ya, gitu sehingga dengan cara dialog yang baik gitu ya, dengan cara komunikasi yang baik gitu ya. Alhamdulillah hasilnya ada perubahan kebijakan gitu ya. Ada perubahan kebijakan yang menguntungkan mahasiswa gitu ya, dan rektorat pun tetap kepentingannya diperhatikan. Makanya pada saat itu setelah selesai gitu ya, semula kan gini, semula ketika mau diadakan pertemuan rektorat itu ragu-ragu. Kenapa? Karena seolah mau dalam tanda petik kayak kroyok mahasiswa. Gitu ya. Padahal enggak, waktu itu Prof kita yakinkan. Justru cara seperti inilah, cara dialog seperti inilah, insya Allah harusnya menyelesaikan masalah dengan baik. Dan alhamdulillah, suasana diskusi, dialog berjalan dengan baik, kebijakan mahasiswa juga alhamdulillah puas, rektorat juga setuju dengan masukannya gitu ya. Sehingga setelah selesai acara, Prof Eko, rektor itu berkunjung ke sana. Mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Mengucapkan terima kasih, bahkan saat itu ya, terus terang aja, kita waktu itu kan ada kekurangan komputer, bla bla bla. Bahkan sampai saat itu menawarkan tambahan fasilitas. Walaupun Prof, saya bilang mohon izin, kita jujur yang kemarin itu tetap aspirasi masuk. Kita ini bukan karena ini. Gitu. Jadi artinya tadilah dengan cara yang baik itu, insya Allah itu hasilnya itu baik. Itu lagi-lagi ini ada satu lagi mungkin pelajaran ya, Mas, bahwa memang sekarang ini kan saya juga banyak mendengar dari adik-adik di mahasiswa yang masih aktif, ada kadang-kadang itu terjadi seperti merasa kurang didukung. Nah, bisa jadi mungkin opsi yang bisa dipertimbangkan, solusi yang bisa dipertimbangkan adalah menunjukkan kontribusi secara positif ya, seperti yang dilakukan misalnya Mas Asep ketika memimpin Senat itu. Ketika kita memberikan kontribusi yang positif, kita menjadi suatu presence eksistensi yang positif, kita nggak pernah tahu orang-orang itu jadi mau mendukung gitu loh. Otoritas pun jadi mau mendukung, menghidupkan, memfasilitasi, mungkin dengan harapan kita bisa memberikan kontribusi positif yang lebih besar gitu ya. Menarik sekali Mas Asep. Oke, tadi kita sudah bicara bagaimana cerita atau pengalaman Mas Asep ketika berkuliah di Fakultas Hukum Undip. Nah, sekarang kita mau tahu setelah lulus. Setelah lulus berarti kan kalau Mas Asep itu lulus dari sejak 2001 2022 ya. Betul. Udah mau 22 tahun nih Mas Asep. Sudah mungkin malang melintang di dunia kerja, di dunia profesional. Boleh nggak
sharing ke kita selama setelah lulus sampai sekarang, Mas Asep udah ngapain aja dan ada cerita apa aja? Ya, makasih Mas Bama. Jadi setelah lulus, gitu. Jadi setelah lulus saat itu saya langsung daftar S2 ke UGM. Daftarnya tapi bukan hukum, sosiologi. Oke. Nah, jadi kenapa saya suka sosiologi? Jadi menarik, agak beda ini. Biasanya langsung magister hukum atau kuliah luar negeri. Kenapa, Mas? Saya suka sosiologi kenapa? Karena background saya menyukai tinjauan sosiologis pemikiran Prof. Sasilo Raharjo. Skripsi saya ini masalah menganalisis mengenai kekerasan massa, kekerasan sosial, kekerasan massa di Solo. Dan itu adalah tinjauannya sosiologis. Jadi kekerasan struktural versus kekerasan kolektif. Nah, semula itu. Jadi esensinya gini, kan itu kan tentang perilaku hukum kan. Ketika orang ada kerusuhan gitu ya, ada pembakaran dan lain-lain. Nah, saya ingin mengkaji itu dari sudut pandang sosiologis. Dengan dilandasi banyak pemikiran dari Prof. Sasilo Raharjo. Prof. Sasilo Raharjo waktu itu salah satu narasumber yang saya kunjungi ke rumahnya. Gitu ya. Nah, pembimbingnya Prof. Erlin. Nah, ketika masuk ke sana, masa kamu itu mahasiswa hukum. Kok kamu nelitinya tentang sosial? Ya udah, Prof, kalau gitu waktu itu masih doktor ya, gitu ya. Ya udah, Prof, kalau gitu saya tambahkan ya, kekerasan struktural versus kekerasan kolektif gitu. Dan efektivitasnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oke. Saya tambahkan gitu ya. Tambahin kerangka. Betul gitu ya. Jadi itu saya tinjauan sosiologis gitu ya. Artinya banyak hal yang dipelajari. Jadi tadi saya kenapa satu lagi ya. Jadi agak terlambat lulus ya. Saya buat skripsi itu beneran dalam arti saya tuh analisisnya tuh ke lapangan. Saya ketika kan ini kerusuhan sosial di Solo gitu ya. Saya tuh deep interview dengan tukang beca, dengan buruh, dengan budayawan di Solo sana. Di Solo. Saya tuh ngecamp berapa lama gitu ya, ingin memahami seperti apa latar belakang kenapa sih terjadi kerusuhan pada 98 gitu ya. Dan di sana banyak yang dipelajari gitu. Jadi teorinya itu esensinya gini. Kekerasan kolektif, kerusuhan yang terjadi itu adalah sebagai reaksi terhadap kekerasan struktural. Itu yang saya temukan. Jadi istilahnya kalau di Solo itu ada ngalah, ngalih, ngamuk. Orang itu ketika didolimi pertama ngalah dulu. Ketika dia tetap didolimi terus ngalih pindah. Tapi ketika dia memang udah kebangetan gitu ya udah ngamuk. Cerminan itu sebenarnya. Waktu itu itulah waktu itu kan pada masa era Orde Baru ya waktu itu. Di sanalah bahwa sebenarnya masyarakat kita itu baik. Mungkin struktur yang membuat mereka marah gitu ya. Itu semua tinjauan sosiologis. Nah, sejak itulah saya tertarik mempelajari sosiologi, tapi nggak lama. Saya daftar, waktu itu hanya 3 bulan, saya nggak lanjutkan. Kenapa? Karena alasannya pertama, saya kan daftarkan beasiswa ke IEF di Jakarta ya. Di tahap akhir saya nggak lulus gitu ya. Yang kedua, mungkin background orang tua juga biasa ya, maksudnya bukan orang tua yang mampu sekali gitu ya. Di mana saya mungkin di saat itu saya nggak mau ngerepotin orang tua lagi, saya mau mencari uang sendiri gitu ya. Jadi saya memutuskan kerja. Dan pada saat itulah ketika saya dari Jogja balik ke Semarang ketemu Prof. I.E. Susanto almarhum gitu ya. Waktu itu langsung ketemu, Sep kamu kemana aja? Ini ada lawyer dari Jakarta yang mahasiswa S2 yang minta ke saya siapa junior lawyer yang potensial untuk saya ajak di Jakarta. Nah itu waktu itu. Nah langsung saya dikasih nomornya gitu ya sama Prof. I.E. Susanto. Ketika saya ngontak gitu ya, atau saya sampaikan saya dapat referen dari Prof. I.E. Susanto untuk kontak Bapak gitu ya. Nah pada saat itulah gimana saya bilang apakah benar Bapak memerlukan saya sebagai katakanlah untuk di lawyering gitu ya. Saya bilang, oh iya, saya bilang karena Pak Prof. I.E. Susanto udah menyampaikan juga gitu ya. Nah terus saya sampaikan, gimana perlu saya ajukan lamaran atau tidak? Nggak usah, kamu langsung ke Jakarta aja. Wah, ini siapa ini, Mas? Itu jadi waktu kalau itu, boleh tahu lawyer yang pertama kali itu Mas Asep ini ikut. Izin saya agak lupa banget gitu ya, masa namanya. Tapi kalau nama kantornya Megalo Office di Jalan Juanda. Waktu itu
tapi saya nggak enak nge-link kemananya. Mungkin Oh ya, nggak mau baik. saya Siap. sampaikan gitu ya. Di Oke. Megalo Office gitu. Itulah pertama kali saya ke lawyer. Sebelumnya jujur, Oke. saya nggak suka dengan profesi lawyer Lawyer. sebelumnya. Tapi ketika saya lulus gitu ya, ketika saya udah nggak mau ngerepotin orang tua lagi gitu ya, mencari why not pada saat itu. Toh kan dimanapun sebenarnya kan tergantung kita. Gitu. Jadi, nah pada saat itulah, nah cuman pada saat di sana sekitar 1 tahun. Nah setelah 1 tahun gitu ya, saya mau mulai S2 lagi. Ketika mau mulai S2 lagi, saya berkunjung ke The Habibie Center menemui Prof. Muladi. Nah jadi saya menemui Prof. Muladi gitu ya. Nah saya intinya mengajukan rekomendasi dukungan untuk beasiswa. Prof. Muladi nanya, Sep kamu di mana? Di kantor hukum Prof gitu ya. Kamu mau nggak di sini? Ditawarin sama Prof. Muladi untuk join di The Habibie Center. Habibie Center itu LSM internasional. Di sana penelitian tentang hukum, HAM dan demokrasi. Fokusnya gitu ya. Ya ditawarin sama Prof. Muladi, nggak bisa lah, saya tolak kan. Gitu ya. Jadi siap Prof waktu itu. Saya langsung nggak lama kemudian pindah ke The Habibie Center. Kenapa? Karena pada saat itu juga ketika saya mengalami awal di dunia lawyering, banyak hal yang tidak menyenangkan lah. Yang bagi saya agak kok seperti ini ya gitu penegakan hukum di kita gitu ya. Jadi saya nggak terlalu happy gitu ya pada saat itu gitu ya. Ketika ada tawaran dari Prof. Muladi saya join gitu ya. Jadi join. Nah di sanalah sekitar 1 tahun. Nah sekitar 1 tahun gitu ya. Tapi nggak lama 1 tahun juga. Kenapa? Karena saya merasa panggilan untuk jadi lawyering itu muncul lagi. Apa yang menimbulkan itu muncul? Mas? Saya merasa memang ada suatu peristiwa tertentu atau ada apa, Mas? Saya merasa gini. Jadi waktu sebelumnya kan nggak menyenangkan itu udah mati kayak gini. Masa perkara ini akan lancar kalau andai kan ada something bla bla bla. Itu saya teks ke teman, nggak senang nih jadi lawyer yang seperti ini gitu ya. Tapi selanjutnya saya yakin mungkin saya bisa menangani perkara-perkara yang untuk bisa mengenai hal-hal tersebut gitu ya. Atau saya yakin juga di tempat manapun, di lembaga manapun masih banyak orang yang baik. Saya yakin, gitu ya. Makanya tinggal bagaimana kitanya aja. Nah setelah itulah saya mulai fokus. Nah itulah saya ngelamar ke Ignatius Andi. Yang waktu itu tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2004. 2004 ya? Infonya dari Mas Nino, Mas Hendro. Iya, Mas katanya Andi kan dari HHP. HHP dulu juga ya? Betul, ini katanya ada HHP. Awalnya itu kirain di HHP. Jadi HHP buka lowongan, siapa yang berminat kabarin. Nah, saya ngabarin Mas Ninot gitu ya. Saya ini, terus saya ajukan lamaran. Pada itu saya diinterview di HHP. Gitu sama Mas Pak Ignatius Andi gitu ya. Tapi ternyata bukan untuk HHP, tapi beliau mau set up law firm sendiri, di mana dia ngajak saya waktu itu. Jadi selanjutnya ya itu saya merasa itulah lawyering pertama saya yang sesungguhnya gitu ya. Karena banyak variasi yang ditangani perkara juga perkara-perkara yang sifatnya commercial litigation gitu ya, tidak selalu perkara criminal issue gitu ya, commercial litigation, transaksi gitu ya, dan lain-lain. Kliennya pun bukan hanya klien Indonesia, juga klien-klien asing dan lain-lain. Di sana saya 7 tahun. Iya, aku sampai ingat kebetulan Mas pertama kali dengar tentang Mas Asep itu ketika Mas Asep di Pak Dimas Andi. Betul. Karena kan aku juga di waktu itu baru lulus 2010 ya. Baru lulus masuk ke law firm juga yang kita specialized competition. Dan salah satu aku ingat banget dengar ada kok yang jago. Siapa? Ada tuh di tempatnya Mas Andi, namanya Mas Asep. Wah, kita jadi penasaran karena pada waktu itu belum seperti sekarang. Alumni Fakultas Hukum Undip yang jadi lawyer dan diakui sebagai lawyer yang bagus itu masih relatif sedikit banget kan ya Mas. Yang terkenal aja lah gitu ya. Nah makanya salah satu kita kemudian dengar ada Mas Asep, kita juga jadi pada angkatan kita mulai cari tahu nih, wah siapa nih Mas Asep. Ternyata jago. Kita banyak belajar. Jadi salah satu senior yang kita junior banyak belajar. Jadi kalau misalnya dari Mas Mbak yang lebih junior itu melihat wah angkatan sekarang udah banyak lawyer yang jago. Kita ini generasi awal-awal ini berguru kepada pionir-pionir Mas Asep, Mas Ninot. Itulah yang kita dulu look up sekali dan mencoba mengikuti jejak senior ini.
Terus Oke, sedikit 7 tambahan, tahun ya. ya 7 tahun di Ignatius Andi gitu ya, saya belajar sama beliau. Nah 2011 barulah saya pindah ke uh, AHP, Assegaf Hamzah and Partners gitu Assegaf ya. Hamzah. Pada saat saya pindah ke AHP gitu ya, mungkin saya merasa mungkin saya udah saatnya untuk mencari pengalaman yang lain. Waktu itu simple saya pamit ke Mas Andi gitu ya. Mas Andi sempat kenapa sih keluar dan lain-lain, tapi saya sampaikan alasannya gitu ya. Ketika saya mau keluar, ketika saya tahu mau keluar gitu ya, ada direktur dari Carrefour waktu itu ya. Sep, kamu mau keluar ya? Udah, kamu kesini aja ke company. Saya lagi nyari, saya lagi butuh legal manager. Bener dia bilang gitu. Bener ke saya aja, nanti saya ngomong ke Pak Fikri waktu itu kan bosnya di HP, Pak Fikri gitu ya. Karena kenal sesama dari alumni UI gitu ya. Nawarin, dan juga ada dari lembaga-lembaga lain lah. Saya nawarin untuk gabung. Cuman saya timbang-timbang. Kayaknya saya nggak dulu deh gitu di company gitu. Karena saya merasa ya jiwa saya mungkin udah lawyering ya. Jadi saya tetap ke HP 2011 dan sampai saat ini 2017 diangkat jadi partner di HP gitu ya. Dengan fokus area di dispute resolution. Luar biasa. Jadi memang kalau dilihat track record karirnya dan rekam jejaknya lawyering sekali ya. Saya walaupun sempat 1 tahun menjadi di researcher di Habibie Center, tapi setelah itu beberapa udah 1 dekade lebih ini udah mau 2 dekade di lawyering sekali. Dan Mas Asep kalau nggak salah juga aktif di ada asosiasi profesi profesional juga ya, Mas Asep ya? Iya, jadi saya sama teman-teman mendirikan Indonesian Competition Lawyer Association. Jadi asosiasi advokat persaingan usaha. Yang itu setahu saya sih walaupun dulu pernah ada katanya, tapi ini asosiasi fokus persaingan usaha yang pertama lah bisa dibilang gitu. Kenapa kita mendirikan? Ya karena kita merasa perlu ada stakeholder gitu ya supaya advokat ini tidak hanya menangani perkara ansih tapi juga ikut terlibat dalam regulasi kebijakan dan lain dalam membentuk landscape-nya betul seperti itu. Dan alhamdulillah hubungan kita dengan KPPU sudah baik, kita juga sering diundang untuk memberikan masukan-masukan, oleh Mahkamah Agung juga akan sering diundang gitu untuk memberikan masukan-masukan terhadap perubahan regulasi dan lain-lain. Karena tadi kita sama-sama punya komitmen ingin supaya regulasi yang ada, kebijakan yang ada, penegakan yang ada itu berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Asep. Nah, mungkin Mas Mbak sekarang penasaran juga dengan melihat tadi rekam jejak dari Mas Asep waktu di kampus begitu aktifnya, kemudian setelah masuk ke dunia profesional, dunia kerja, juga mau kelihatan lah ya benang merah kira-kira karakteristik dan motivasi ya track karir kerjanya itu seperti apa udah kelihatan. Lalu pertanyaan ketiga, apa nih yang membuat Mas Asep sekarang tiba-tiba memutuskan untuk mengajukan diri, mencalonkan diri sebagai calon Dewan Formatur IKFH Undip? Baik, ya. Baik, makasih Mas Bama. Sebenarnya gini, kenapa saya maju gitu? Pertama sebenarnya bagi saya IKFH ini, saya sudah lama berkecimpung di IKFH. Jadi sejak periode pertama, waktu itu ketua umumnya Prof. Arief gitu ya, saya udah jadi pengurus, saya waktu itu ketua bidang profesi minat dan bakat gitu ya. Yang berikutnya ketika Prof. Arief selesai juga waktu itu kan saya diminta jadi ketua Munas, ketua panitia Munas gitu ya, dan sampai saat ini juga pengurus walaupun mungkin tidak seaktif seperti yang sebelumnya. Jadi prinsipnya sebenarnya udah mengenal lama IKFH gitu ya. Yang kedua awalnya sebenarnya saya tidak akan maju gitu ya. Saya lebih mempersilahkan mungkin siapa tuh ada senior-senior silahkanlah. Kalau saya, kalaupun maju itu masih banyak waktu gitu ya. Bisa lain kali gitu ya. Tapi ada beberapa teman yang hubungi minta saya majulah gitu seperti itu. Jadi nah ketika ada beberapa teman ngubungi diskusi dengan teman-teman tersebut, oke lah in last minute di hari terakhir saya hanya memutuskan maju. Dengan apa sih katakanlah latar belakang mudah-mudahan prinsipnya bisa memberikan manfaat kepada para alumni gitu ya. Para alumni kenapa? Karena pertama tadi udah kenal gitu ya. Jadi yang kedua juga bisa mudah-mudahan berkontribusi juga bukan hanya ke para alumni juga kepada
kampus dan mahasiswa. Karena selama saya di AHP gitu ya, banyak sekali sering mahasiswa minta riset, minta diskusi dan lain-lain gitu ya. Dan mereka juga harus benar-benar katakanlah bagaimana kontes di Lovum di Jakarta gitu ya, atau di lembaga lainnya lah. Saya kira mudah-mudahan nanti saya bisa membantu juga gitu ya. Tapi umumnya adalah terhadap para alumni gitu ya. Saya mudah-mudahan saya bisa, kalau memang terpilih gitu ya, meneruskan tongkat estafet dari IKFH yang ada saat ini gitu ya. Harapannya mudah-mudahan ada soliditas, ada kebersamaan gitu, ada sinergi dan ada kolaborasi di antara para alumni kita semakin baik. Itu sih Mas gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa satu atau dengan cara yang lain, semua harapan-harapan baik. Saya yakin semua calon Dewan Formatur pasti punya harapan yang baik, yang positif, yang konstruktif. Entah bagaimana, mungkin harapan kita ya semua harapan baik itu nanti bisa terakomodir, bisa terwujud di kepengurusan selanjutnya. Oke, kita mungkin sudah sampai di penghujung sesi. Ya, terakhir kita persilahkan closing statement dari Mas Asep untuk Mas dan Mbak alumni FH Undip ya, dan mungkin untuk juga mengantisipasi menjelang Munas ketiga IKFH Undip tahun 2025 ini di tanggal 16 Februari. Ya, jangan lupa Mas dan Mbak monitor terus ya sosial media IKFH Undip. Apa ada pesan-pesan closing statement buat Mas dan Mbak para alumni? Ya, makasih Mas Bama. Jadi pertama salam hormat, salam kenal terhadap semua Mas Mbak semua para alumni. Saya maju, harapan saya gini. Ini IKFH Undip ini adalah periode yang ketiga. Ini sebenarnya IKFH itu belum lama gitu ya, belum lama, di mana ketika ada berdiri kita itu sangat bersyukur. Sangat bersyukur, oh ternyata kita ada, dengan soliditas kebersamaan ternyata kita bisa melakukan banyak hal. Nah, harapan saya gitu ya, harapan saya, yuk kita bareng-bareng besarkan IKFH ini. Karena insya Allah akan manfaat itu pasti akan selalu ada. Karena membesarkan IKFH artinya apa? Kita tetap ada kontribusi kepada sesama alumni kita. Kita juga mudah-mudahan bisa berkontribusi ke kampus. Kita juga bisa berkontribusi kepada adik-adik kita yang baru lulus, yang mereka memang membutuhkan banyak hal, banyak informasi untuk supaya bisa sukses. Dan kita juga bisa ke adik-adik mahasiswa untuk mempersiapkan mereka secara lebih baik ketika mereka udah lulus kuliah. Nah, mungkin di sana kita bisa berbagi, bisa kolaborasi, kita bisa bersinergi. Harapannya mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, sehingga ketika ada banyak manfaat diperoleh, saya yakin IKFH akan menjadi melekat di mereka, dan saya yakin juga kita akan semakin besar organisasi kita. Jadi mohon daftar, mohon ikut Munas gitu ya, mohon ikut pemilihan gitu ya. Harapannya supaya sinergi kita bisa lebih bagus lagi dan ke alumni juga lebih bagus untuk kita semua. Oke, terima kasih Mas Asep, mantap sekali. Mas dan Mbak alumni semua, kita sudah dengar sama-sama. Jangan lupa tonton juga edisi podcast, edisi spesial yang lain, ya, yang akan memberikan informasi untuk calon Dewan Formatur yang lain. Pelajari dan jangan lupa kemudian kita pilih yang terbaik untuk bisa membawa IKFH Undip menjadi lebih hebat lagi, lebih baik lagi ke depannya. Saya Bama Joko Nugroho, bersama saya Mas Asep. Terima kasih. Sampai ketemu di Munas ketiga IKFH Undip tahun 2025. Sampai ketemu semua Mas Mbak.